Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fadilah. NPM saya 191063124003. Saya mahasiswa ilmu olahragaan. Di sini saya akan mempraktikkan tutorial bagaimana membuat daftar isi secara otomatis, kemudian membuat video animasi menggunakan PowerPoint, kemudian menggunakan Microsoft Excel dengan rumus-rumus seperti rumus if, not, and, average, lookup, VLOOKUP, chart, dan lain sebagainya. Yang pertama, tutorial bagaimana menggunakan Microsoft Excel menggunakan rumus not. Di sini saya menggunakan data yang sudah ada. Yang pertama, klik data yang akan digunakan untuk menggunakan rumus. Rumus yang digunakan sudah ada. Yang pertama, klik data yang akan digunakan untuk menggunakan rumus. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan, kemudian ketik not, kemudian buka kurung, logikalnya B4, kemudian lebih dari 100, tutup kurung, lalu klik enter. Lalu akan terlihat hasilnya. Selanjutnya menggunakan rumus if. Di sini saya juga menggunakan data yang telah ada. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan if, lalu buka kurung, kemudian B4, lebih dari C4, titik koma, tanda kutip true, kemudian tanda kutip, titik koma, kemudian tanda kutip false, tanda kutip, lalu tutup kurung kembali, lalu diklik enter. Kemudian hasilnya akan muncul di tabel hasil. Kemudian yang ketiga, menggunakan rumus AND. Di sini data yang sudah ada, lalu diklik sama dengan, lalu ketik AND, kemudian buka kurung, klik logikalnya B4, lalu titik koma, kemudian logikalnya C4, kemudian tutup kurung, kemudian klik enter, lalu di drag. Menggunakan rumus if. Di sini saya juga menggunakan data yang telah ada. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan if, lalu buka kurung, kemudian B4, lebih dari C4, titik koma, tanda kutip true, kemudian tanda kutip, titik koma, kemudian tanda kutip false, tanda kutip, lalu tutup kurung kembali, lalu diklik enter. Kemudian hasilnya akan muncul di tabel hasil. Kemudian yang ketiga, menggunakan rumus AND. Di sini data yang sudah ada, lalu diklik sama dengan, lalu ketik AND, kemudian buka kurung, klik logikalnya B4, lalu titik koma, kemudian logikalnya C4, kemudian tutup kurung, kemudian klik enter, lalu di drag agar tidak menggunakan Yang pertama, menggunakan rumus OR.
Di sini saya menggunakan data yang telah ada di file Microsoft Excel. Kemudian diklik bagian yang akan menggunakan rumus OR, lalu ketik sama dengan, kemudian ketik OR, kemudian ketik buka kurung, logikalnya B4, kemudian titik koma, lalu logikal kembali, klik C4, kemudian ketik tutup kurung, lalu enter. Nanti akan terlihat hasilnya. Lakukan pada data yang selanjutnya dengan menggunakan rumus yang sama. Microsoft Excel menggunakan rumus if and. Di sini data yang telah ada diklik di bagian yang akan digunakan untuk menggunakan rumus if and. Kemudian ketik sama dengan, lalu ketik if, kemudian buka kurung, lalu ketik n, lalu ketik lagi B4, logikalnya B4, kemudian lebih dari C4, kemudian tutup kurung, kemudian titik koma, lalu tanda kutip true, kemudian tanda kutip titik koma, tanda kutip false, tanda kutip kembali, kemudian tutup kurung, lalu diklik enter. Jika sudah ada hasilnya bisa di drag. Karena menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian pertama ketik sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP, kemudian klik buka kurung, lalu klik logical B5, kemudian blok semua tabel array hingga ke bawah ya, seperti ini sampai ke bawah, kemudian klik titik koma, klik angka 3, lalu ketik titik koma 0, kemudian tutup kurung, lalu ketik kali, lalu klik pada bagian unit, lalu klik enter, nanti akan muncul hasilnya. Nah, lakukan rumusnya sama pada data yang berbeda. VLOOKUP, kemudian logical C5, kemudian di blok semua tabel array sampai bawah, lalu titik koma, titik koma, lalu 3, titik koma 0, tutup kurung, lalu klik tanda kali atau tanda kali, kemudian H7 atau unit, nanti klik enter, lalu akan muncul hasilnya. Kemudian Microsoft Excel menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini data sudah ada, ketik VLOOKUP, kemudian buka kurung, lalu klik pada logical B5, kemudian klik titik koma, kemudian tabel arraynya diklik sampai bawah, lalu titik koma 3, titik koma kembali 0, kemudian tutup kurung, tanda kali, kemudian diklik pada bagian unit yang akan digunakan rumus, kemudian klik enter, lalu hasilnya akan muncul. Lakukan pada data yang berbeda dengan rumus yang sama. VLOOKUP, selanjutnya membuat diagram menggunakan chart atau menu chart. Di sini data yang telah ada bisa di blok semua data yang ada, kemudian klik menu insert, kemudian klik bacaan atau menu chart. Nah, di sini bakal muncul
semacam diagram. Bisa kalian pilih mau menggunakan diagram yang mana. Di sini saya menggunakan diagram yang standar atau yang pertama. Lalu klik. Yang pertama, bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Di sini saya menggunakan makalah yang sudah ada, lalu dibuka file yang sudah ada, kemudian Nah, yang pertama, klik pada bab-bab yang akan dibuat daftar isi. Yang pertama ada kata pengantar, bisa diblok kalimat kata pengantar, lalu digunakan heading 1. Nah, saat menggunakan heading 1, tulisannya akan berubah, namun bisa disesuaikan sesuai font dan ukuran yang Anda inginkan. Nah, agar tidak repot-repot mengubah setiap bab, jika melakukan heading 1 bisa digunakan atau bisa mengklik format painter. Nah, nanti jika di heading 1, setiap bab akan otomatis fontnya berubah menjadi font yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, kemudian jika sudah diklik format painter, bisa diklik pada bab-bab selanjutnya. Di sini ada bab daftar isi, kemudian diklik heading 1 kembali, lalu klik pada kata daftar isi, kemudian klik format painter, lalu klik pada bab yang lain. Nah, di sini ada bab 1 atau pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, diblok, lalu diklik heading 1. Nah, nanti akan berubah secara otomatis. Lalu klik kembali ke bawah. Di sini ada bab 2 pembahasan, diblok. Nah, nanti akan berubah secara otomatis menjadi heading 1. Fontnya akan secara otomatis berubah. Klik format painter kembali agar bab yang lain sama dengan font yang di atas. Di sini ada bab 3, menggunakan diblok kembali, lalu klik heading 1. Nah, jika sudah, di sini belum. Daftar pustaka. Klik kembali kata bab 3 penutup, lalu bab daftar pustaka, diblok, lalu diklik heading 1. Nah, jika sudah semua, geser ke atas kembali. Lalu sekarang bagian subbabnya kita buat heading 2. Lalu, pertama diblok, lalu diklik heading 2. Nah, tulisannya akan berubah, namun bisa kalian atur sesuai font yang kalian inginkan. Klik format painter agar subbab yang selanjutnya sama dengan font yang sudah kalian atur. Oke, diblok, diklik, kemudian klik format painter, lalu geser ke bawah, kemudian subbab yang selanjutnya diblok. Sebentar, ini diatur dulu kembali. Geser ke bawah kembali. Nah, bagian subjudul atau subbab tujuan, diblok, lalu klik heading 2. Nah, ini diklik bagian B, lalu klik pada kata tujuan, kemudian klik format painter, lalu bisa diblok pada bagian subbabnya selanjutnya, itu ada rumusan masalah. Lalu geser kembali, lakukan pada subbab selanjutnya ya. Nah, bisa diklik agar font yang akan di heading 2 bisa sama dengan font yang di atas. Diblok, kemudian akan secara otomatis berubah karena sudah diklik format painter. Kemudian subbab selanjutnya diblok, lalu klik heading 2, lalu klik B, subbab bagian B, klik pada kata subbab yang selanjutnya, lalu klik format painter.
kemudian blok kembali. Sebentar. Klik pada kata atau pada subbab yang sebelumnya, lalu klik format painter, kemudian geser ke bawah, klik pada kata kesimpulan. Nah, nanti secara otomatis menjadi heading 2. Nah, sudah bisa digeser ke atas kembali. Nah, jika sudah semua, kita geser ke atas kembali, lalu kita ke lembaran daftar isi. Bisa klik enter, 2 kali enter di bawah kata daftar isi, kemudian klik menu reference, nah kemudian klik menu table of content. Nah, sini bisa diklik automatic table yang pertama, bisa diklik. Nah, tunggu sebentar, nanti akan muncul. Nah, sebentar, kelewat. Nah, jadi sudah muncul daftar isi. Jadi tidak perlu capek-capek membuat daftar isi secara manual. Oke. Kemudian kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Kita blok. Selanjutnya, bagaimana membuat video animasi pada PowerPoint. Di sini menggunakan file PowerPoint yang sudah ada. Lalu kita klik kata yang akan diedit menggunakan menu animasi. Klik animasi, kemudian klik animasi, kemudian bisa dipilih. Di sini banyak banget animasi yang mau kalian pilih. Di sini saya pilih bounce, lalu klik pada slide selanjutnya, klik kalimat yang akan diberikan efek animasi. Oke, klik sesuai yang kalian inginkan ya, karena di sini baik banget pilihan-pilihan animasi yang bisa kalian gunakan. Lakukan hal yang sama pada slide selanjutnya. Klik animasi, klik kata yang akan diedit, kemudian klik menu animasi, lalu klik animasi mana yang akan kalian pilih. Oke, kita pilih float, kemudian klik katanya, pilih efek animasi, kemudian klik katanya kembali, lalu klik animasi, kemudian klik animasi yang ingin kalian gunakan. Sini saya menggunakan spin, bebas ya, kalian mau pilih yang mana, sekreatif mungkin. Klik katanya kembali, lalu klik efek animasi. Sini klik kata Iman, lalu klik animasi yang ingin digunakan. Lisa, masih itu nggak ada nggak? Oke, pada slide terakhir, klik katanya, kemudian klik animasi, pilih animasi yang ingin kalian gunakan. Sini bisa menggunakan bounce atau animasi yang ingin kalian gunakan, bebas. KTP kakek di sini nggak? Nah, Nenek kakek BPJS. jika sudah, bisa kalian tambahkan efek transition pada slide-slide Itu yang RT minta. yang ada dalam file tersebut. Di sini juga banyak sekali efek-efek transition yang akan digunakan pada slide-slide. Bebas ya, kalian pilih yang mana. Oke, kasih efek transition pada setiap slide. Sini saya menggunakan shape, kemudian ada uncover.
Kemudian slide selanjutnya menggunakan efek cover atau bisa efek yang lainnya seperti efek blinds. Kemudian slide terakhir, silakan klik efek transition, kemudian klik efek mana yang akan kalian gunakan. Nah, setelah selesai bisa kalian lihat menggunakan menu slideshow pada menu paling bawah atau pada bar paling bawah. Itu sekarang nyari apa intinya?